Qur'ana hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala man khuluquhul Qur'an, nabiyyina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumin tudau fihi al-mizan. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah Masjid Air Fakhruddin yang dimuliakan oleh Allah, serta kaum muslimin muslimat di mana saja berada. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu lagi dan kita akan melanjutkan pengajian atau kajian tafsir Al-Muyassar yang sudah kita mulai pada minggu lalu. Minggu lalu kita sudah sampai pada Ar-Rahman Ar-Rahim yang di situ dijelaskan tentang sedikit perbedaan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Tentang Ar-Rahman dikatakan Ar-Rahmanu itu artinya adalah dirrahmah al-amah alladzi wusi'at rahmatuhu jami'il khalqi. Kemudian Ar-Rahim di situ disebutkan bil mukminin. Jadi singkat kata, jika Ar-Rahman itu adalah kasih sayang atau pemberian Allah kepada semua makhluk tanpa terkecuali, Ar-Rahim itu adalah kasih sayang Allah khusus kepada kaum yang beriman, yaitu al-mu'minun. Kemudian Maliki Yaumiddin di sini dijelaskan wa huwa subhanahu wahdahu malikun. Maknanya adalah kalau kita membaca Maliki Yaumiddin itu artinya dan hanya Allah sajalah yang kita sucikan, itu satu-satunya penguasa. Itu. Kalau sekali lagi kalau kita bandingkan dengan tafsir Al-Manar karya Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Ridho, di situ ada pembahasan yang cukup rinci tentang Malik atau Malik gitu. Yang artinya pemilik atau raja. Tapi di sini tafsir Al-Muyassar ini disebutkan wa huwa subhanahu, dan dia Allah yang maha suci itu, wahdahu satu-satunya, Malik yang menguasai yaumil qiyamah, hari kiamat. Wa huwa, dan hari kiamat itu adalah yaumul jaza alal a'mal, yaitu hari pembalasan atas semua amal perbuatan. Ini memang membedakan Islam dari ajaran-ajaran atau syariat yang lain. Beberapa penjelasan tentang hukum syariat Islam dikatakan bahwa syariat Islam itu menekankan keseimbangan antara yang zahir dan yang batin, yang dunia dan yang setelah dunia, atau yang dalam istilah bahasa Arab disebut yang duniawi dengan yang ukhrawi. Sementara dalam kitab-kitab atau syariat ajaran lain, misalnya kalau kita mengikuti pandangan Profesor Yusuf Qaradawi, beliau ketika berbicara tentang perbandingan hukum Islam dengan hukum agama Yahudi adalah salah satunya Islam itu bersifat kemanusiaan tapi juga ketuhanan, bersifat ukhrawi akhirat tapi juga dunia. Tapi dengan hukum Yahudi, Profesor Yusuf Qaradawi menyebut hukum atau syariat di dalam agama Yahudi itu hanya bersifat formal dan material. Jadi hal-hal yang di luar materi tidak dipertimbangkan. Maka di sini tadi ada yaumul qiyamah, hari kiamat itu adalah yaumul jaza alal a'mal, hari pembalasan atas semua perbuatan. Ini maknanya adalah apapun yang diperbuat di dunia ini akan memperoleh perhitungannya di hari akhir. Karena itu juga disebut dengan yaumul hisab, hari perhitungan. Wa fi qiraatil muslimi li hadzal ayati fi kulli raqatin min sholawatihi tadhkirun lahu bil yaumil akhir. Nah, idealnya begitu. Wa fi qiraatil muslimi,
dan tiap-tiap bacaan yang dilakukan oleh orang Islam lihadihil ayati pada ayat ini gitu. Jadi ayat Maliki Yaumiddin itu harusnya selalu ada yang disebut dengan di sini disebutkan fi kulli rakaatin min sholawatihi, dalam tiap-tiap rakaat solat kita itu harusnya ketika membaca Maliki Yaumiddin itu ada tadzkirun, tadzkir, peringatan, mengingat-ingat terus bil yaumil akhir, tentang hari akhir. Nah ini sekali lagi sebenarnya kalau dikatakan ajaran Islam itu ajaran yang apa istilahnya itu menyeluruh atau bahasa ilmiahnya itu komprehensif, adalah karena Islam bicara tentang dunia tapi juga tentang akhirat. Sementara ada keyakinan dalam masyarakat modern itu bahwa ya dunia ini sudah segala-galanya, berhenti. Maka ada yang namanya ateisme, tidak percayaan kepada Tuhan. Kemudian wujudnya materialisme tadi, karena tidak percaya kepada Tuhan, menganggap segala sesuatu yang di dunia ini terjadi dengan sendirinya, dan apa-apa yang kita kerjakan di dunia ini tidak akan pernah punya akibat apa-apa selain hanya di dunia ini. Nah itu, maka dalam agama kita lain harus ada satu keyakinan bahwa kita harus mengingat hari akhir itu supaya kita memperbaiki amalan-amalan kita di dunia. Nah gitu ya. Sehingga hadis ya kalau tidak salah itu mengatakan aimal lidunyaka ka'annaka ta'isu abada. Etika di dalam Islam itu begitu. Kalau menyangkut kerja profesional di dunia itu anjurannya adalah ka'annaka ta'isu abada. Seolah-olah kita ini hidup selamanya. Karena kalau kita bekerja secara profesional ingat besok mati, ya sudah gak dikerjakan. Buat apa dikerjakan besok mati gitu. Tapi dalam hal akhirat etikanya adalah wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Kalau sudah menyangkut persoalan akhirat ini, maka kita harus punya pikiran hariku itu adalah hari yang terakhir, itu hari ini gitu. Karena dengan berpikir bahwa hari ini adalah hari terakhirku di dunia, maka kita akan mengerahkan segala daya untuk berbuat baik. Misalnya kita juga mendengar tentang aneka hadis yang berbicara tentang ketika manusia telah wafat, telah meninggal dunia itu, lalu ada aneka ayat dan hadis yang menjelaskan mereka menyesal, ruh yang telah kembali kepada Tuhan itu menyesal dan mengatakan, kembalikan aku ke dunia walaupun sedikit saja, walaupun sebentar saja. Dan menurut satu ayat itu diceritakan, aku ingin berbuat kebajikan, dan ternyata yang dipilih adalah sedekah. Itu bukan ibadah yang lain-lain tapi sedekah. Jadi ruh ini ingin kembali ke dunia, menyatu dengan badan supaya berbuat kebajikan dalam bentuk sedekah, karena memang sedekah itu adalah sesuatu yang sangat utama. Maka mengingat hari akhir itu bisa dilakukan antara lain dengan ya menghayati ayat Maliki Yaumiddin. Kemudian wahattu lahu alal istidadi bil amalis sholih. Nah, dan dorongan atau motivasi untuk mempersiapkan diri kita dengan amal kebajikan, dengan amal sholih. Ini kaitannya sedikit ya tadi dengan kelahiran Nabi Muhammad yang baru saja kita peringati ya. Itu kan kalau amal solih gitu, amal solih. Nabi Muhammad ini orang yang solih, tidak ada yang membantah, tidak ada yang meragukan. Dan ada sedikit perbedaan ketika Nabi Muhammad sebagai orang solih itu tidak ada orang yang membenci. Beliau berjuluk Al-Amin sebagai orang yang dipercaya. Masyarakat Mekah itu tidak ada yang meragukan Muhammad. Tapi begitu Nabi Muhammad atau Muhammad muda ini diangkat menjadi nabi, orang sekota Mekah yang pada awalnya itu semua menyukainya terpecah gitu. Ada yang suka, ada yang benci. Kenapa? Karena Nabi Muhammad telah mengalami istilahnya itu, istilah kerennya itu transformasi dari orang soleh gitu menjadi muslih gitu. Jadi orang yang baik, dari orang baik
menjadi orang yang melakukan perbaikan. Nah, gitu. Sehingga di sini kalau wahatsulahu alal istidadi bil amali sholih, menurut saya tidak hanya berbuat sholih dalam arti masuk ya apa istilahnya dimensinya ke dalam diri kita itu sholih, tapi muslih yang berarti dengan bekal kesolihan yang kita miliki itu kita berbuat untuk melakukan perbaikan kepada masyarakat. Tetapi itu tadi, jangankan kita, Nabi Muhammad saja yang sudah dipilih ketika bertransformasi dari orang baik menjadi orang baik yang melakukan perbaikan berhadapan dengan aneka ragam rintangan. Maknanya kita juga harus siap kalau kita ingin mengalami transformasi diri dari soleh menjadi muslih. Nah, itu. Kemudian wal kafu anil ma'asi wassayiat, dan berhenti atau mencukupkan gitu ya dari aneka ragam kemaksiatan dan keburukan. Kemudian yang kelima yaitu Maliki Yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu di sini ditafsirkan inna nakhussuka wahdaka bil ibadati. Ya, itu kita sering mendengar sesungguhnya ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Nah, maka di sini dikatakan inna nakhussuka wahdaka bil ibadati. Ya Allah, dengan mengatakan iyyaka na'budu, itu sesungguhnya ini sudah ikrar, itu merupakan ikrar dari kami bahwa hanya kepadamu lah kami menyembah gitu. Hanya kepadamu lah kami menyembah. Yang kemudian kita juga diingatkan kita menyembah Allah atau tidak menyembah Allah itu tidak ada pengaruhnya bagi Allah gitu. Karena itu untuk diri kita sendiri. Apakah dengan kita tidak menyembah Allah keagungan Allah menjadi terkurangi? Tentu saja tidak. Sehingga harus kita yakinkan diri kita bahwa mengkhususkan ibadah kepada Allah itu tidak ada lain, itu cara kita untuk memuliakan diri kita sendiri. Kemudian wa nasta'inu bika wahdaka fi jami'i umurina, dan kami meminta pertolongan kepadamu, kepada Engkau ya Allah, wahdaka satu-satunya, hanya kepada Allah, fi jami'i umurina, dalam semua urusan-urusan kami. Nah, ini sering menjebak. Saya kira kita semuanya sebagai manusia biasa itu pasti terombang-ambing antara jiwa yang stabil dengan jiwa yang labil. Maksudnya begini, tidak selamanya kita ini mampu menerjemahkan yang begini-begini ini dalam kehidupan. Meskipun sudah sering mendengar pengajian, sudah membaca, tapi kadang-kadang kita ini juga terombang-ambing. Kalau begini bagaimana? Kalau begitu bagaimana? Ada keraguan-keraguan. Misalnya kalau kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan hidup, contoh paling sederhana. Kalau saya tidak punya pekerjaan, bagaimana? Atau kalau pekerjaan saya ini pindah dari situ ke sini dengan cara yang berbeda, dengan gaji yang berbeda, bagaimana saya memenuhi kebutuhan? Itu pasti semua kita mengalami seperti itu. Maka buru-buru harus kita tambahkan iyyaka na'budu tadi wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Allah kita menggantungkan harapan. Tapi ini sekali lagi tidak mudah. Karena tidak mudah itulah lalu hasilnya dahsyat. Hasilnya dahsyat. Artinya begini, yakin menggantungkan semua kepada Allah itu barang yang sulit sekali dilakukan. Tetapi begitu kita mampu melakukannya, total kepasrahan itu, maka hasilnya betul-betul bisa kita rasakan. Ini cerita nyata seorang kawan yang mengalami peristiwa agak aneh menurut saya. Kemudian setelah mengalami peristiwa aneh itu ngobrol dengan saya, kira-kira ini pertanda apa gitu. Jadi dia seorang dosen membimbing mahasiswa untuk KKN jauh di tempat yang sangat jauh. Kemudian berangkat sendiri naik mobil. Menjelang maghrib di tengah hutan, maksudnya di jalan raya yang melintasi hutan, sana jauh penduduk, sini jauh penduduk, mobil ini mogok. Kemudian dia karena mogok, setiap ada orang lewat berusaha dihentikan, nggak berhenti. Nah, pedagang kerupuk, jual kerupuk dihentikan nggak berhenti.
Ada petani dihentikan nggak berhenti. Yang terakhir kata dia itu, ketika ada tentara jalan, tentara lewat naik sepeda motor, tentara ini dihentikan pun terbirit-birit, semakin ngegas. Lalu dia berpikir, kalau tentara saja tak hentikan takut, berarti ini ada apa-apa di tempat ini ya. Gitu. Kemudian dia masuk ke dalam mobil itu, lalu tiba-tiba menjelang maghrib kaca mobilnya itu diketok oleh orang. Dia bercerita kepada saya, bajunya putih, serba putih, baunya wangi. Gitu. Saya bilang itu dalam keadaan normal, baju putih, bau wangi itu sudah menakutkan. Gitu. Tapi kok sampai nggak takut? Saya nggak punya rasa apa-apa, tapi saya akhirnya ditanya, oh sedang apa di sini? Saya sedang punya masalah begini-begini. Oke, tak antar ke tempat di mana KKN itu, poskonya KKN itu. Naik motor, sepanjang perjalanan kata teman saya ini, sepanjang perjalanan pria berbaju putih, serba putih, bau wangi itu hanya bicara tentang kebaikan. Pokoknya hidup ini jangan dipakai macam-macam mas, hidup itu harus macam-macam kebaikan. Sampai di tempat yang dituju dia, ini rumah kepala desa tempat KKN berada. Kemudian dia sampai di bertemu kepala desa, dia bercerita kawan ini bahwa tadi saya menjelang maghrib mobil saya mogok, terus nggak ada yang mau nolong begini-begini. Loh terus kok bisa sampai sini? Saya ditolong oleh orang. Dia mengaku namanya, anggap saja Rohman gitu. Namanya Rohman. Loh, Rohman gimana orangnya? Diceritakan. Kata teman ini, begitu bercerita tentang sosok Rohman itu, istri kepala desa itu langsung pingsan. Loh kok bisa pingsan? Kata kepala desa, Rohman yang Anda ceritakan itu sudah meninggal 2 tahun yang lalu. Lalu dia tanya, ini peristiwa apa yang saya begini saja dugaan saya. Ketika masuk mobil itu apa yang ada dalam pikiran sampean? Tanya gitu. Waktu itu saya begini, sudahlah yang terjadi terjadilah, semua milik Allah, apapun yang terjadi padaku adalah kehendak Allah. Saya bilang, saya menduga, lalu saya bilang, mungkin kemungkinan besar perasaan pasrah total sampai kepada Allah itulah yang lalu menghadirkan pertolongan itu. Gitu. Maka tadi saya katakan pasrah kepada Allah total itu mudah sekali kita ucapkan, tapi pasti hati kita ini kadang-kadang tanpa disadari geser dikit ragu. Tapi begitu kita mampu menjalankannya atau menghadirkannya, itu sangat dahsyat. Lalu kenapa diserupakan orang yang namanya Rahman itu? Ternyata memang dia populer sebagai orang baik. Nah, jadi amal soleh tadi itu, kepasrahan kepada Tuhan ternyata punya hubungan yang luar biasa. Nah ini ayat yang kelima itu, yaitu kemudian sedikit lagi wasta'inu fal amru kulluhu biyadika. Dan semua urusan ada di tanganmu, yaitu ya Allah. La yamliku minhu ahadun mithqala dzarratin. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang memiliki kekuasaan sepertimu meskipun hanya sebiji dzarrah. Ini menurut tafsir itu. Artinya kita ini kadang-kadang melihat hal besar di dunia seperti ini tidak mungkin terjadi. Seperti hal-hal ini, tapi itu tadi kalau kita kembali kepada fal amru kulluhu biyadika la yamliku minhu ahadun mithqala dzarratin, maka ini semuanya dari tangan Allah. Tapi sekali lagi ini perlu riyadhah kata para sufi itu. Maka menutup sesi ini ada cerita juga dari seorang sufi. Seorang guru sufi berjalan-jalan mendapati seorang pemuda yang nampaknya murung gitu. Lalu ditanya, "Hai pemuda, apa yang membuatmu murung?" "Aku ini merasa tidak punya harapan hidup," gitu. Kemudian, "Kenapa engkau tidak punya harapan hidup?" Diceritakanlah kegagalan demi kegagalan yang dia alami. Lalu sufi itu berkata, "Apakah engkau menyadari bahwa burung yang terbang itu akan mendapatkan makanan juga di satu tempat?" "Iya." "Apakah engkau pernah berpikir bahwa binatang-binatang melata itu juga mendapatkan makannya masing-masing di satu tempat?" "Iya." Lalu sufi ini mengatakan, "Kalau begitu, apa yang membuatmu ragu bahwa Allah akan memberikan jaminan hidup kepadamu sepanjang kau yakin kepadanya?" Maka dari cerita sufi itu bisa kita simpulkan, kesedihan, keraguan kita itu sebenarnya secara implisit menunjukkan kita juga ragu dengan Tuhan, begitu. Tapi lagi-lagi kita ini manusia biasa yang memerlukan pembiasaan, pelatihan atau riyadhah untuk menuju hal tersebut. Maka
di dalam surat Al-Fatihah itu Muhammad Abduh dan Muhammad Rasid Ridho menyebut salah satu kandungannya adalah tauhid dan al-wa'du wal wa'id. Tauhid dan pengesaan Tuhan serta janji al-wa'du wal wa'id, pokoknya janji dan ancaman. Maka ada hubungan antara tauhid dengan janji dan ancaman itu. Kalau kita kokoh maka akan memperoleh janji. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita sudah pada ayat yang ke-5, kurang 2 lagi. Mudah-mudahan minggu depan bisa kita lanjutkan. Kemudian kita lanjutkan ke surat Al-Baqarah dari tafsir Al-Miyasar ini. Terima kasih. Sekali lagi saya akhiri, billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.